Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan istiqomah. Istiqomah dalam mengadakan pengajian juga insya-Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang berdoa. Berdoa adalah memohon kepada Allah langsung untuk memperoleh karunia, rahmat, dan segala yang diridhoinya, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak kita kehendaki. Seraya kita melaksanakan dan mengusahakan dengan segenap tenaga yang ada untuk mencapai sesuatu yang kita hajatkan. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaan. Dalam Al-Baqarah 186, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan dalam mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Doa adalah merupakan manifestasi keimanan kepada Allah secara psikologis, berfungsi sebagai sumber harapan. Dan doa adalah merupakan otak ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa dipandang sebagai otak ibadah karena ia suatu ibadat yang terang sekali memperlihatkan penghambaan kepada Allah. Sangat berhajatnya hamba-hamba Allah kepada Tuhannya. Dan doa adalah tugas yang penting. Kedudukannya sangat penting. Dan doa adalah, saya katakan, otaknya ibadah. Dengan berdoa kepada Allah, maka terwujudlah bahwa Allah tempat meminta. Allah tempat memohon. Sedangkan kita sebagai hamba Allah selalu dalam kekurangan. Cara Allah mengabulkan doa. Allah mengabulkan kita kadang-kadang langsung memberikan apa yang kita mohonkan kepadanya. Allah memberikan hal yang serupa apa yang kita mohonkan. Dan kadang-kadang Allah menolak bencana lain yang baik yang bakal menimpa kita. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah mengabulkannya sebagaimana dimohonkannya atau dipalingkan Allah dari suatu kecelakaan. Selama ia tidak mendoakan sesuatu yang mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, maka berkatalah seseorang, kalau begitu, baiklah, kami memperbanyak doa. Jawab Nabi, Allah menerima doa hambanya lebih banyak lagi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ada kalanya Allah mengabulkannya dengan ditangguhkan sebagai simpanan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim itu berdoa yang tidak dicampuri dosa, dan dalam keadaan tidak memutus silaturahim,
melainkan Allah menganugerahi kepadanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ada kalanya doanya langsung dikabulkan. Yang kedua, doanya disimpan sebagai pahala di akhirat. Dan yang ketiga, dengan doa tersebut ia dijauhkan atau dihindarkan dari keburukan atau kecelakaan yang sebanding. Hadis riwayat Ahmad. 5 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa kepada Allah dibatasi dalam keadaan dan waktu. Berdoa bisa dilakukan kapan saja, dalam kondisi apapun, dan insya Allah pasti Allah mengabulkan doa kita. Tapi juga kita harus memilih waktu-waktu istimewa dalam berdoa, supaya doa kita diijabahi oleh Allah. Berikut beberapa waktu yang mustajab, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam saat tersisa sepertiga akhir malam. Kemudian Allah berfirman, adakah yang sedang berdoa kepadaku? Maka aku kabulkan. Adakah yang minta kepadaku? Maka aku berikan. Adakah yang bertobat kepadaku? Maka aku ampuni. Dan yang kedua, pada waktu sujud. Rasulullah bersabda, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada waktu sujud. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Rasulullah bersabda, doa itu tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Maka berdoalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, akhir salat fardu. Pernah ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apakah yang dikabulkan atau yang diajabahi? Rasulullah bersabda, doa yang dipanjatkan di tengah malam akhir dan di akhir salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Kemudian, doa pada hari Jumat. Rasulullah bersabda, di dalamnya hari Jumat ada satu saat yang mustajab. Tidaklah seorang muslim yang kebetulan hari itu sedang mendirikan sholat, dia menunggu sholat dan memohon pada Allah, Allah pasti mengabulkan permohonannya. Dan Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya akan sedikitnya saat mustajab itu. Hadis riwayat Bukhari. Juga Rasulullah menyebutkan ada beberapa waktu yang lain, misalnya ketika kita sedang berpuasa. Ya, insya Allah kita mudah-mudahan saat ini sekarang kita berpuasa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berdoa. Adab berdoa adalah mengambil kesempatan pada waktu-waktu yang mulia, seperti di Padang Arafah, pada waktu kita wukuf, pada bulan Ramadan, insya Allah doa terkabul, di hari Jumat, di sepertiga akhir malam, pada waktu sahur, insya Allah doa dikabulkan. Dan yang kedua, dalam mempergunakan keadaan yang baik dan mulia, seperti sujud dalam sholat. Ya. Waktu mulai turun hujan antara azan dan iqamah, waktu sholat dan sesudahnya, dan dikala hati sedang sepi. Kemudian dianjurkan waktu berdoa, kita menghadap kiblat dan merendahkan suara antara terdengar dengan tiada oleh orang yang ada sisi kita. Kemudian memilih lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah kita waktu berdoa berlaku khusyuk dan tadarruk dengan merasakan kebesaran dan keagungan Allah dalam jiwa kita, dengan penuh harapan akan terkabulnya doa-doa kita. Kemudian kita mengokohkan kepercayaan bahwa doa itu akan diperkenankan oleh Allah. Dan kita merasa gelisah jika doa belum diperkenankan, dan selalu mengulang-ulang doa itu. Mudah-mudahan kita besar harapan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian memuji Allah pada permulaannya. Misalnya kita awali dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nah, kemudian kita bertaubat sebelum berdoa dan menghadapkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Kemudian berdoa dengan suara lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itulah tentang doa. Marilah kita senantiasa berdoa, mendekat kepada Allah, mohon kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dengan segera atau dicatat sebagai tabungan akhirat, atau juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya. Dan biasanya kalau kita akan berdoa, kita awali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian biasanya kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.